Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Konsep ekonomi biru dapat diterapkan diantaranya melalui pembangunan yang mengedepankan efisiensi, bukan eksploitasi, nilai ekonomi dan sosial seimbang, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Putri Sakina Maharani dari SMA Negeri 3 Sumba Besar. Meski kita kali ini adalah sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi baru. Di sini saya sebagai posisi afirmasi. Kerangka pembangunan ekonomi biru ini merupakan penjabaran dari Amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005 sampai dengan 2025, khususnya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, serta RPJMN 2020 sampai 2024 yang menekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Kerangka pembangunan ekonomi biru juga mendukung inisiatif global dalam pencapaian Agenda 2030 on Sustainability Development Goals, yaitu manfaat dari pengembangan ekonomi biru adalah kelestarian keanekaragaman hayati laut dan ekosistem laut dan pesisir, serta mata pencaharian yang berkelanjutan utamanya bagi masyarakat pesisir. Dalam ekonomi biru ini kita ditantang untuk memanfaatkan sesuatu yang sudah baik itu menjadi nilai tambah baru. Sedangkan ekonomi hijau masih fokus pada kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Dengan kebijakan ekonomi biru ini juga jika kita lihat berdasarkan luas wilayah Indonesia, ekonomi biru ini adalah pilihan yang tepat atau strategi yang tepat digunakan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 65% total luas negara Indonesia berupa laut. Beberapa tokoh juga menilai ekonomi biru ini sebagai mesin baru untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif tentunya, dan dinilai memiliki potensi diperkirakan mencapai 1,33 miliar US dollar dan dapat mencapai menyerap 45 juta lapangan kerja. Namun, dengan ditetapkannya strategi ekonomi biru ini masih saja ada pihak-pihak yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Salah satunya yaitu adanya pandangan bahwa ekonomi biru ini bertentangan dengan SDGs. Yang pertama, justru akan memperbesar kemungkinan rusaknya konservasi biota laut. Lalu yang kedua, mempermudah terjadinya reklamasi oleh para korporat yang hanya mencari keuntungan saja. Namun saya akan menjawab yang menjadi tantangan-tantangan atau kekhawatiran dari pihak kontra. Yang pertama, adanya kemungkinan besar untuk merusak konservasi biota laut. Pengembangan ekonomi biru ini tentunya akan didorong oleh penataan ruang laut secara berkelanjutan karena rencana tata ruang laut merupakan instrumen dasar bagi perizinan seluruh aktivitas pembangunan yang dilaksanakan di ruang laut, dan perencanaan ini akan menghindari kerusakan ekosistem dari aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut. Hal ini juga didukung oleh peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Lalu permasalahan yang kedua atau kekhawatiran yang kedua yaitu mempermudah terjadinya reklamasi oleh para korporat. Dengan adanya kekhawatiran ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan Permen KP nomor 25 tahun 2019 tentang izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Cukuplah hal ini menjadi sebuah jawaban dari kekhawatiran tersebut. Mengenai reklamasi tidak akan semudah itu terjadi dan dilakukan oleh korporat tersebut. Oleh karena itu, kami sebagai tim afirmasi menilai bahwa kebijakan dari strategi ekonomi biru ini adalah pilihan yang tepat dilakukan oleh negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.